bahasa Indonesia ini, nggak mungkin kita Dengar, berbahasa Ibrani. karena Ya, di LAI itu semua ditabrak firman semua, ya. tidak, Mau itu udah melalui dafar, proses mau seleksi dengar dan dulu, itu mau sudah dafar, mau ya. amar, Kalau itu semua ditabrak difirmanin itu orang maksudnya. orang ya orang Kamu Yahudi dengar pasti dulu, marah banget kamu gitu dengar loh. dulu. Ya Makanya kamu protes aja dilihat sama dalam lembaga Bible. Alkitab Indonesia. Saya sebagai Nasrani ya benar itu kan Yesus itu memang Allah bagi kami Di mana Nasrani. ayatnya, Bu? Yesus adalah Allah itu di mana? Saya bisa lihat di Pak, kenapa dia nggak buat kita semua jadi binatang aja, jadi nggak ada dosa gitu loh? Why? Nah, itu kan berarti ya itu tadi. Pintar kamu berbicara. Kalau memang dia adalah Tuhan, dia nggak perlu turun sayang. Dia pemilik semuanya. Dia nggak perlu takut oleh siapapun. Dia nggak perlu berkorban. Karena he's the... Sebelum kalian bertanya terlalu jauh, bahwa iman Kristen itu adalah proses jenjang peristiwa dari penciptaan sampai dia datang sebagai manusia. Pak Martinez, saya tanya ya Pak ya. Sementara Pak Martinez, orang Yahudi sendiri tidak meyakini Yesus. Kenapa kamu yang ngatur-ngatur Tuhan kami? Karena Tuhan tidak mau melukain kita gitu. Jadi Tuhan itu sangat perfect. Dia nggak akan mungkin mengorbankan orang untuk menebus dosa karena dia pemilik dunia ini. Nggak mungkin dia mau mengorbankan. Kamu ngerti nggak? Kan saya dulu ya. Ya. Di situ di ayat itu coba lihat ada berapa oknum Allah. Nggak ada Roh oknum, Allah. cuma satu oknum. Makanya di situ menggunakan bara Elohim itu tunggal, gitu loh. Allah, Roh Allah berfirman ada 3. Ngawur. Kalau memang ada 3, Kamu ngerti nggak? kenapa Di situ Yesaya udah ada 40? Tritunggal. Oke, Allah. kalau memang itu Tritunggal, kenapa di Yesaya 44 Tuhan menciptakan seorang diri? Iya, mereka itu ada tugas masing-masing. Tugas Ya. masing-masing. Iya dong. Loh iya, Allah itu pencipta. Yesus itu menyelamatkan, Roh Kudus itu menyertai. Kalau Nggak punya mungkin tugas masing-masing, orang Kristen itu nggak pernah. berarti di sini Bumi ini diciptakan oleh Roh Kudus, nggak pernah itu. Yesus Ya, itu oke. nggak pernah menciptakan, nggak pernah menurutmu, menyertai, nggak kan? pernah. Ya. Oke, kalau menurutmu ya itu ada beberapa oknum masing-masing mempunyai tugas. Kenapa di sini di Yesaya 44 ayat 24 dikatakan siapakah yang mendampingi aku? Nggak ada. Nggak ada yang mendampingi Tuhan di sini. Iya, karena mereka Lihat satu. nih. Loh, Ya, mereka katanya satu, punya gitu loh. tugas masing-masing, tapi satu gimana sih? Loh iya, mereka satu. Itulah nama Tritunggal. Kamu susah banget ya. Nah, Maksudnya udah ya. siapa kan nggak ada lagi, misalnya dewa-dewa lain nggak ada gitu loh. Nih, coba Ri, kamu lihat ini ya. Kamu bilang Tritunggal di sini kan? Ngawur. Gila, Tritunggal. Roh, Firman, Bisa ya kan? menjadi segala-galanya. Bentar, Pak. Iya. Silakan Iya, di sini kan? Foto. Iya. Kamu tahu nggak di sini? Kalau kita kembali ke original teksnya, nomor 3, meskipun ini firman, ya, tapi lihat, Wayomer Elohim, Yehior, Yehior. Saya tanya sama kamu, Yesus itu Dafar apa Amar? Jawab. Maaf, saya kurang tahu kalau bahasa Ibrani ya. Maaf, saya nggak ngerti, saya nggak kuasain. Saya hanya kita berbicara Kalau udah berstatement itu, aduh. Pokoknya saya menggunakan bahasa Indonesia. Jangan, kalau diskusi itu jangan pakai Kamu kalau pokoknya. berdiskusi, kamu harus berdiskusi dengan yang ahli begitu, ahli terjemahan. Kita kan berbahasa lay. Iya, Ya, karena dia lain semua ditabrak. Karena kita- Firman mau dafar, dengar. Karena mau kita juga dafar, berbahasa Indonesia ini, nggak mungkin Dengar. kita berbahasa Ibrani. Karena Ya. dia lain itu semua ditabrak firman semua, ya. Tidak, mau itu sudah dafar, melalui proses seleksi mau dan dulu, itu mau sudah dafar, mau ya, amar. Kalau itu semua ditabrak difirmanin itu maksudnya. orang Kamu Yahudi dengar pasti dulu, marah kamu dengar dulu, banget, kamu gitu dengar loh. dulu, kamu dengar dulu ya. Ini di LA ini semua tuh ditabrak, semua tuh firman semua. Mau dia bentuknya dafar, mau dia bentuknya amar, itu semua ditabrak di firman. Mau dia bentuknya logos, mau dia bentuknya epen, mau dia bentuknya rema, itu ditabrak firman semua. Sampai nggak tahu ini dalam firman ini ada apa. Kalau di Muslim, ini kan dilihat nih,
Wayomer, katanya amar. Kalau Muslim tahu, oh ini fi'il amar, berarti ada apa? Ada perintah di dalamnya. Nah inilah bedanya orang yang mengkaji tuh kayak gini. Ya Makanya kamu protes dilihat aja sama dalam lembaga balikin- Alkitab Indonesia, ya dalam karena di situ makanya arkeologi semua. dibalikin dalam original teksnya seperti apa. Ya, Saya tahu itu ini kamu dari bisa, mana, dari dan Bambang itu Nursena. sudah ACC dengan orang Yahudi. Yahudi itu Jepang. orang paling hebat ya menjaga kitab sucinya ya. Orang Ya. Ya kalau kita Yahudi jadi nggak jangan ada yang memahami kita jangan Trinitas, bro. kita kalau misalnya ini apa namanya? Kamu baca dulu Yohanes orang Yahudi mana yang dielai? ya. Iya, orang Kamu Yahudi baca mana aja yang memahami kejadian itu Trinitas. kamu Coba, baca aja Yahudi kejadian mana yang memahami kejadian 1 itu Trinitas? Mana? Yahudi mana? Yahudi semua. Nggak ada. Yahudi yang mana? Oke, Oh, yang sekarang mana? begini. Kamu periksa dulu, tanya dulu sama Yahudi, coba baca dulu Kamu yang kejadian ngeklaim kok, 18. kamu yang ngeklaim Yahudi katamu. Yahudi yang mana? Yahudi semuanya. Udah. Yang mana? Udah semuanya. Semua yang Yang mana mana? yang semuanya? Kamu ada Iya, ini nggak sih? Yahudi Ada mana nggak yang sih? kerja sama LAI? Yang mana? Semuanya, kamu- goblok ini. Kamu pernah ke Mesir? Kamu pernah ke Israel nggak? Oh, kamu udah. Saya udah Oh iya, 3 kamu kali. udah. Ya Saya udah, udah 3 terus kali. Yahudi mana yang dielai? Apanya? Saya periksa. Yahudi mana yang Saya dielai? periksa. 5, Saya periksa 4, bawa 2, 1, dor. Aduh, Ari. Bentar, kita Sebentar, sapa saya dulu habis ini, baterai, Bu. saya cas. Bentar, diredakan dulu. Bentar, kita sapa Bu Kit, ini agamanya apa, Bu? Saya Nasrani, Pak. Ini Oke, silakan, Bu. Silakan. ini Silakan tadi kalau mau di Ya, ini tadi berdebat apa ya? tentang Alkitab, Bu, tentang firman Tuhan, tentang Yesus itu disebut firman, tentang kata Allah. Silakan Iya. Ibu kalau mau diskusi boleh. Di sini ada teman-teman Islam, ada teman Kristen juga. Ya, saya sebagai Nasrani ya benar itu kan Yesus itu memang Allah bagi kami. Di mana ayatnya, Bu? Yesus adalah Allah itu di mana? Saya bisa lihat di mana? Secara iman silahkan gitu. Oh, Kita kan dari- harus akademis, Bu. Dari perjanjian lama ada ayat dari perjanjian lama sampai ke baru dari awal sampai akhir. Silakan, Itu ditunjukkan aja ayatnya di mana. Silakan. Supaya kita percaya apa yang Ibu omongkan itu benar. Ini. Maka dari itu saya mau dari akal sehat saya ya kan saya kan memang bukan orang teologi ya atau apa gitu kan saya cuma sebagai Nasrani. Bentar, kalau- Ibu ini Oneness atau Trinitas, Bu? Saya membahas satu. Memang Tuhan satu. Kita kan semua manusia sama, punya Tuhan satu. Iya kan ada, ya memang pemahaman Trinitas pun mengatakan Tuhannya satu, Oneness pun satu gitu loh. Anda ini ingin Trinitas atau Oneness? Saya itu membahas Tuhan yang sama, Tuhan pencipta kita. Oke, nanti bisa kita lihat kok Anda Oneness atau bukan, bisa kita lihat. Saya Ya, tanya, ini, Bu, Yesus itu Ibu. Bapak bukan? Saya nggak bawa Ya, Alkitab. oke. Hah? Ya, Ya, Yesus itu dijawab aja Bapak itu, atau Bu. bukan? Bapak atau Kenapa? bukan Yesus itu? Yesus itu Yesus Bapak itu bukan? Bapak atau bukan? Saya pribadi Bapak, pribadi anak juga. Bukan. Enggak, pertanyaannya bentar, didengerin, Bu. Pertanyaannya didengerin dulu. Ya, Yesus pertanyaan itu begini. Bapak apa bukan gitu loh. Ya, Saya bisa kalau jawab nggak? atau Bapak itu Saya- dulu Bentar, yang Bang jawab. Martin. Silakan. Bentar, Saya saya tanya Ibu Kristen. dulu kok. Saya Kristen. Bentar, saya Bang bisa Martin jawab. diam dulu, Bang Martin, jangan dijawab dulu. Oke. Saya ingin Ibu gantian, ini Bang. Oneness, Sabar, Bang. Trinitas, Nanti atau Abang apa kita kasih kesempatan. Jangan Ya. khawatir. Gantian ya. Yesus adalah Bapa. Oke, berarti Anda Oneness. bukan Oneness, Bu. Trinitas. Kalau Ibu mengatakan Yesus adalah Bapa, berarti Ibu Oneness. Ya, Kok Oneness gitu? dia. Ya iyalah. Wan, Ibu pernah lihat skema Trinitas enggak? lihat apa? Yang Enggak, dirumuskan oleh pengakuan iman yang- rasuli, Bu paham enggak? Bapa bukan Allah, Oh, Allah iya, bukan iya. Roh Kudus, Pengakuan Roh Kudus iman. bukan Bapa. Kan begitu, Bu. Kok bukan? Roh Kudus. Nah, kalau Anda menyamakan Yesus dan Bapa, berarti Anda Oneness. Yesus itu ya Bapa, Yesus itu ya Roh,
Ya kan begitu, itu oneness. Iya. Ya udah, Anda oneness. Oke, berarti Anda dibidatkan oleh Trinitas. Terserah mau itu, tapi yang saya imani ya seperti itu. Ya, berarti Anda oneness gitu loh. Pokoknya Bapak ya itu nggak ya apa-apa, Yesus. Pak Ustadz. Ya, oke, kita terima dia oneness. Oke, nanti tinggal Assalamualaikum. diskusi aja. Waalaikumsalam, Madam. Silakan. Ini kita kasih kesempatan Martinez mau bertanya atau mau ditanya. Silakan. Ada Ustadz Tugi, ada Bang Brewo, ada Madam. Silakan. Bentar. Enggak, Bang saya cuma Martinez saya gimana? saya Yesus itu saya mau Bapak tanya atau aja bukan, Bang? satu, boleh nggak sih? Sama teman. Gantian. Siapa dulu? Oh ya, Gantian. maaf. Monggo. Bu Madam dulu. Ke siapa Ibu? Mau bantu jelaskan. Ya. Begini, kan Trinitas itu katanya 3 di 1 ya. Berarti tiga Bapa, Roh Kudus dan Yesus itu 3 jadi 1 kan. Nah, kalau 3 jadi 1, automatically 1 become 3 dong. Kekuatan 1 orang itu jadi untuk 3 orang dong. Kenapa ini harus memiliki tugas masing-masing? Berarti kan 3 orang ya, bukan 1 orang ya. Bukan orang. Ya, not orang lah, whatever lah. Gini loh, Dek, gini, maaf ya. Pasti maksudnya. kamu sosok. Pasti intelektual kamu pasti bagus lah ya. Gini, menurut kamu, maaf ya, jangan tersinggung. Kita cuma bertanya karena gini loh, antara Muslim dan Kristen itu adalah gini loh. Kita lihat persamaan bahwa kita mencintai Yesus sangat, karena Islam sangat mencintai Yesus. Bedanya kita cuman di Islam dia adalah nabi dan di kalian adalah Tuhan. Nah, sebagai manusia kita berpikir yang mana sih lebih logika, sebagai Tuhan atau sebagai manusia ya, gitu loh. Nah, di situ kita harus Anggap aja. Bisa aja sih bilang nabi, anggap aja nabi gitu. Tapi kan pribadinya itu sudah ke kita gitu, datang ke manusia ini turun gitu. Bukan turun dari kayangan juga. Namanya Tuhan kan Almighty yang segala-galanya, dia yang menciptakan. Begini ya, Dek ya. Tuhan itu menciptakan semua dunia universal, isinya matahari gitu ya. Nah, menurut kamu dia turun ke bumi ini, ya kan? Turun ke bumi, ya kan? Jadi menurut kamu siapa yang mengkontrol dunia ini kalau dia turun ke bumi? Kita kan lah untuk menebus dosa kita. Kita kan tetap aja mau sesuci apapun, tapi ada juga pasti dosa nenek moyang kita, Adam dan Hawa gitu. Adam. Oke, saya tanya sama kamu ya. Pasti kamu logikanya lebih bagus lah. Oke, saya tanya sama kamu. Kenapa Tuhan menciptakan manusia memiliki free will dan memiliki dosa, tapi binatang tidak? Kenapa? Kenapa dia nggak buat kita semua jadi binatang aja, jadi nggak ada dosa gitu loh? Why? Nah, itulah makanya kita manusia ciptaan Tuhan yang paling tertinggi. Itulah kita untuk menguasai semua binatang dan tumbuh-tumbuhan yang ada diciptakan oleh Tuhan untuk kita kuasai. Tapi bukan berarti ya itu tadi. Pintar kamu berbicara. Kalau memang dia adalah Tuhan, dia nggak perlu turun sayang. Dia pemilik semuanya. Dia nggak perlu takut oleh siapapun. Dia nggak perlu berkorban karena dia owner of everything. Gitu loh. Kalau kamu memiliki uang 10 juta, ya suka hati kamu, mau kamu uangnya mau kamu bagiin, kamu buang, it's yours gitu loh. Jawab. Oke, silakan. Halo. Ya, silakan, Pak. Bisa saya jawab? Iya, Madam. silakan. Silakan. Ya. Ini Pak Silakan, Bapak. Martinez lebih dibesarin Pak, suaranya agak jauh Pak Martinez. Mana? Ini Bang Raka. Bisa Ini dengar? saya live-kan di YouTube. Ditonton oleh Bisa dengar nggak ini? Bisa dengar. Ditonton oleh 212 orang. Ya. Tadi Madam siapa ya? Madam Yani bilang karena kalau Tuhan turun gitu. Apa pernah Tuhan kalau dia turun berarti di surga nggak ada? Itu pemahamannya. Lah, Nah, otomatis ya itu dong, karena kan makanya.
otomatis Surga nggak karena ada kan ya, makanya itu tadi Tuhan berarti Trinitas nggak maha kuasa dong. Kalau cara berpikir begitu, Tuhan Tuhan itu kenapa? tidak dibatasi Saya oleh berpikir ruang bisa dan ya, waktu. Saya setuju Bapak, saya Kemahakuasaan setuju. Tuhan Itu tidak dibatasi tertulis oleh di ruang dan Al-Quran. waktu. That's why secara logika kamu berpikir kalau dia tidak terbatasi, dia tidak perlu berkorban. Do you understand? Itulah maksudnya kenapa tidak perlu berkorban? Ada historinya. Karena itu dia kita pemilik, berkorban. dia Kita pemilik jangan berbicara semuanya. mengenai dia berkorban atau gimana ya? Dia nggak Coba perlu kita berkorban, pikir, Bapak. Kalau dia yang kalau di iman saudara kita di Muslim itu Sedikit Bang. Ya saya ngomong sedikit. ya gimana? Tidak ya. Untuk apa Tuhan harus datang ke dunia untuk menebus dosa, untuk menghapus dosa? Iya. Kalau tai Padahal dia sapi, penciptanya bentar, gitu loh. Iya. bentar, jangan dipotong dulu. Kalau tai sapi dibakar bisa menghapus dosa. Untuk apa lagi Tuhan datang ke dunia? Kalau tai sapi dibakar sampai habis bisa menghapus dosa. Inilah. Mau tahu Coba, ayatnya? saya jawab ya. Mau tahu ayatnya? Sudah bisa saya jawab. Enggak, Anda tahu ayatnya enggak? Saya nggak usah singgung ayat lah. Saya coba biarkan, Pak. menjelaskan bagaimana kan bilang kenapa Tuhan harus datang ke menapa ini harus begini. Ribuan tahun kita mengimani apa yang diwariskan oleh bangsa Yahudi. Kristen itu bidat Yahudi. Kristen itu yang menggenapi segala apa yang nggak jawab tertulis pertanyaan saya ya, Bang? tradisi Yahudi. Bang, Anda kok nggak jawab pertanyaan saya sih? Pertanyaan apa? Anda paham nggak jawab pertanyaan saya tadi? Pertanyaan apa, Pak? Pertanyaan saya, kalau Tuhan mampu menghapus dosa hanya dengan cara membakar tai sapi, Muncul lagi ya. apalagi Tuhan harus datang ke dunia untuk menghapus dosa. Apakah Tuhan akan menyamakan dirinya dengan tai sapi? Itu pertanyaannya. Pertanyaannya apakah Tuhan harus ya tidaklah. Nah, Karena itu begini. pemahaman kamu. Begini loh. Pemahaman kamu mau nggak bandingkan Bentar, ini Tuhan ada dengan ayatnya, tai Bang. sapi. Bang, ini ada ayatnya. Tuhan mampu Bukan menghapus begitu. dosa dengan Logika cara aja, membakar tai Pak. sapi. Itu loh. Bentar, Bu Madam. Bentar. Tuhan. Saya mau coba yang mana coba? Kalian Bentar, Pak. tanya. Nah, tadi katanya nggak minta Saya ayat, kira nggak mengambil- paham. Keluaran 29. Bentar, Bang Mau Raka. pakai keluaran, pakai apa? Saya cuma menjelaskan ini. Sebelum kalian bertanya terlalu jauh. Bahwa iman Kristen itu adalah proses jenjang peristiwa dari penciptaan sampai dia datang sebagai manusia. Itu ada proses yang sudah diyakini Begini. beribuan tahun. Kalau Pak timbul Martinez. pertanyaan sekarang, bapak-bapak gereja sudah menyimpan semua segala bukti-bukti iman kami. Iman kami teruji. Pak Martinez, sebentar. Sebentar, Pak. Pak Martinez. Pak Martinez, saya tanya ya, Pak ya. Sementara Pak Martinez, orang Yahudi sendiri tidak meyakini Yesus. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu bertentangan, Bapak. Itu pertama ya, bertentangan. Karena di Perjanjian Lama bahwa orang yang digantung itu adalah kutukan. Sementara di Perjanjian Baru Yahudi ada dua, Yahudi Rabinik, ada Yahudi Mesianik. Sebagian Iya, besar Yahudi sebagian besar Yahudi, ya jumlah Yahudi terbesar di dunia itu sudah Yahudi Mesianik, bukan Yahudi Rabinik. Berapa jumlahnya Pak Yahudi Mesianik? Yang Farisi itu yang Bapak, menyanyikan Yesus.
Kita nggak usah Pak, ngomong ke Yahudi Yahudi ya. Mesianik Di, itu di Kristen. Kristen aja. Enggak, itu Kristen aja. madam. Dia salah sangka ya. Yahudi Iya. Mesianik itu tetap Yahudi ya. Orang Kristen yang beragama yang Kristen. melaksanakan hukum Taurat itu Kristen. Kamu jangan menyampur adukkan Yahudi Mesianik dengan Makanya Yahudi banyak baca, beneran. Bapak. Ngarang orang ini. Ya, Yahudi tidak satu pun kecuali yang beragama Kristen yang mengatakan Yesus Tuhan. Sekarang orang ini tidak meniadakan hukum Taurat. Apa yang kami baca sekarang yang kapan di ada sana orang dalam bahasa ngaku-ngaku Yahudi Indonesia Mesianik, perjanjian Pak? lama dibalik lagi ke terjemahan sebenarnya Martinez. nggak ada yang lain, nggak ada yang berubah. Pak Martinez, sejak Cuman kapan Yahudi muncul yang bahasa tidak Yahudi paham. Mesianik? Ini soalan saya jadi hilang tadi. Ya. iya, Iya. soal tai sapi Bentar itu. dulu, Nggak jangan dijawab-jawab. setelah itu dulu aja. Iya, itu dulu. Fokus. Satu-satu, Bapak. Santai, Bang. Tuhan dengan tai sapi. Bentar, Bang. Itu di mana Santai, kalian? Santai, Bang, santai. Ya kan begini. Iya. Di dalam kitab Keluaran. Santailah, Pak. Siapa tadi? Oke. Anda diam dulu, Anda diam dulu. Jangan ngegas Anda diam gitu dulu. dong. Anda diam dulu. Itu memang kasih. seperti itu, Pak. Dia bahasanya Anda memang diam begitu. dulu. Santai. Bukan marah. Cara bicara saya memang begitu. begini ya. Jangan salah paham, Anda baru ketemu saya kali ini ya. Jadi gini loh. Saya juga baru sekarang masuk. Kalau kita bisa melakukan sesuatu hal yang sangat, untuk apa lagi kita harus bersusah payah? Saya kasih contoh begini. Kalau kita hanya dengan tanda tangan, bentar dulu ya. Kalau kita bisa hanya dengan tanda tangan bisa dapat duit banyak, untuk apa kita harus jadi kuli bangunan? Analoginya kalau Tuhan bisa menghapus dosa hanya dengan cara membakar tai sapi dan kulitnya, dosa selesai urusan dosa. Untuk apa lagi Tuhan harus datang capek-capek, ya kan? Besar digebukin, mati di tiang salib. Untuk apa? Saya jawab sekarang. Gitu loh. Langsung saya jawab Bentar sekarang. dulu. Di dalam Keluaran, nanti Anda bilang saya ngaco. Bun. Di dalam Keluaran, bentar Bang, saya kasih ayatnya Bang, saya kasih ayatnya. Dalam Keluaran 29 ayat 14. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kamu bakar di luar kemahmu sampai habis. Itulah korban penghapus dosa. Saya tanya kepada orang Kristen, Yesus dikorbankan untuk apa? Untuk menghapus dosa. Tai sapi dibakar untuk apa? Untuk menghapus dosa. Kok sama Yesus sama tai sapi sama-sama untuk menghapus dosa? Ya, sekarang pertanyaannya Itu apa? yang jadi masalah. Apa? Masalahnya apa? Bisa saya jawab sekarang? Bisa saya Ya, jawab silakan. sekarang? Oke, gini. Tradisi Yahudi, orang Kristen tetap memegang tradisi-tradisi Yahudi yang masih dalam garis keturunan Yakub itu menjalankan segala hukum Taurat. Tidak makan harus makan, tidak boleh makan babi. Tunggu sebentar, saya kan mau jelaskan. Jadi korban persembahan kenapa harus di luar bait Allah? Itu korban penghapusan dosa. Itu tradisi Yahudi. Dan itu digenapkan di tradisi sekarang. Makanya Kristus dikorbankan di luar Yerusalem. Di luar pagar Yerusalem. Enggak. Iya. Kan Bapak begini loh. Kalau Tuhan mampu menghapus dosa dengan cara bakar tai sapi, untuk apa lagi Tuhan datang ke dunia gitu loh? Itu yang jadi masalah. Pak Martinez, sejarah itu bisa dibaca Pak di buku. Kita semua bisa baca dan kita mempunyai akal pikiran. Kita bisa tahu kok Pak semua yang Bapak utarakan. Cuman gini, maaf ya Pak ya, maaf. Pak Martinez, maaf. Pak Martinez begini ya. Yang aneh-aneh. Pak Martinez, maaf. Itu korban penebusan dosa itu dibakar di luar kemah suci. Makanya yang dibakar yang dibakar tai sapi, tai lembu. Tai sapi di mana coba? Itu bukan itu dia tai sampai tulang, sampai itu tradisi Yahudi. Kamu tanya ke Yahudi bukan ke saya. Jawab saya yang tepat. Saya Kristen. Enggak, begini loh, begini. Begini, teman-teman Kristen. Gitu. Teman-teman Kristen. Pertanyaannya,
kok iman kita itu harus tergiring dengan pertanyaan bakar Ya bakar iya, kurban gini. persembahan. Lah, harus logika, Bapak. Bapak kan Bentar, Bu Madam, bentar. Begini, Untuk begini Pak, kekristenan. kenapa Coba itu saya kalian tanyakan? Bentar, tanya. bentar. Gantian ngomong, Pak. Banyak sekali pertanyaan dalam Bentar, Quranmu, saya- tapi saya nggak mau sentuh itu. Pak, bentar. Iya ditanya Saya- aja. Iya, kenapa saya Nggak tanyakan boleh, itu? nggak boleh, orang Kristen bukan Bentar, begitu. Bu. Bentar, Pak Martin. Bentar. Kenapa itu saya tanyakan? Karena Anda menganggap bahwa Tuhanmu dan Tuhannya Yahudi itu sama. Kan begitu? Nggak sama. Oh, Nggak nggak sama. sama. Ya udah, Tuhanmu berarti anu ya. Oke. Di Kalau dalam nggak sama, kitab sudah. Perjanjian semuanya Tidak usah bukan dilanjut. Tuhanmu. Ya udah, lanjut. Nggak sama. Berarti nubuatan Enggak, nubuatan itu semua tidak ada. sekarang Nggak sama. saya belum Berarti selesai. nggak ada nubuatan Yesus di dalam kitab Perjanjian Nggak ada, Lama. iya. Karena Berarti Tuhannya nggak beda. sama. Martinez. Itu dibayang-bayang. Yahudi yang Kalau tidak menurut saya belum Tuhan percaya Mesias itu nggak pernah lihat Tuhan. Tapi Kristen, orang yang pada zaman itu hadir Mesias, sebelum dia hadir sudah dinubuatkan Yohanes. Sebelum Yohanes hadir dinubuatkan oleh Yesaya. Yesaya bukan Tuhanmu, nggak ada Tuhanmu di kitab Yesaya. Jangan dipakai. Yesaya nabi Jangan dipakai. yang sudah itu Jangan dipakai nubuat kitab Yesaya. Nggak ada diperintahkan. Tuhanmu di situ. Kan Anda sudah ini mengaku tadi. Kenapa kamu yang ngatur-ngatur Tuhan kami? Loh, bukan Kok nggak ada mengatur, Tuhan Anda kami sendiri di sudah Yesaya? mengaku. Anda sendiri kan mengaku Tuhanmu sama Tuhannya Yahudi beda. Sementara di dalam kitab Perjanjian Lama itu Tuhannya Yahudi. Beda. Kita Ya udah, orang berarti Kristen- Tuhanmu nggak ada di kitab orang Yahudi Kristen dong. Meyakini Tuhan Yesus yang dalam wujud teofani. Orang Iya, Yahudi Tuhanmu tidak. sama Yahudi beda Orang udah. Yahudi tidak. Itulah bedanya Iya, saya anggap iya. beda. Makanya Kalau Tuhan mereka jangan pakai tidak kitab menganggap Yahudi Kristus lagi. sebagai Tuhan, berarti mereka Iya, itu juga makanya jangan tidak pakai kitab Yahudi mempercayai. lagi gitu loh. Karena Tuhannya udah Sebenarnya beda, begini jangan loh. dipakai kitabnya Yahudi. Sebenarnya begini Itu, loh. ya, Kalian jangan pakai kitab kalian Yesaya. tahu kan? Yahudi. Itu kan Satu-satu cuma dong. klaim karena mereka nggak setuju Kristus itu diangkat dan dipermuliakan. Makanya mereka membenci, mereka membuat Martinez. konflik diam-diam, mengutuk semua yang pengikut Nozrim itu. Semoga terhapus dalam kitab kehidupan. Pak Martinez, saya mau tanya ini. Kita Kristen. Udah Pak, stop Pak, Tidak stop. boleh ada kebencian. Bukan, Pak Martinez, saya tanya. Bukan Allahnya Yahudi. Udah selesai Pak. Kita setuju ya bahwa di dunia ini Tuhan cuma satu ya, nggak mungkin ada dua atau satu. tiga kan, benar nggak? Satu ya? Satu Tuhan. Satu ya, oke, satu Tuhan. Nah, kita tahu untuk orang yang nggak mempercayai Dia pun dikasih hidup loh, dikasih rezeki, dikasih hidup, dikasih udara, semua dibebaskan gitu ya. Jadi hari ini dari setelah Yesus mati, kita banyak yang tidak percaya misalnya kalau Dia Tuhan ya, tapi semua aman-aman saja gitu ya. Nah, waktu Abraham itu diberikan petunjuk untuk menyembelih anaknya, kenapa digantikan sapi? Karena Tuhan tidak mau melukain kita gitu. Jadi Tuhan itu sangat perfect. Dia nggak akan mungkin mengorbankan orang untuk menebus dosa karena Dia pemilik dunia ini. Nggak mungkin Dia mau mengorbankan. Kalau emang Dia mau, Dia bisa lakukan apa saja gitu loh. Dengan 10 menit Dia bisa menciptakan dunia. Kenapa harus Dia suruh orang menebus dosa gitu loh? Kita pakai logika aja Pak, logika aja. Coba ya, bisa saya tanggapi sebentar ya, sebentar aja, saya tanggapi. Kenapa Tuhan harus begini? Kenapa Tuhan harus begitu? Tuhan punya rencana dengan rentetan yang ada pada pikirannya yang tidak masuk dalam akal manusia. Jadi kalau ambil contoh mengenai Tuhan menguji Abraham, itu ada maksud lain dari Tuhan. Dalam situasi itu, tapi karena dalam situasi pada saat bangsa Romawi menjajah bangsa Israel sudah 100 tahun itu, dan di saat itu harus ada Mesias yang hadir, dan waktu itu sudah hadir apa yang dibilang Yesaya bahwa orang yang berseru-seru di padang gurun itu akan hadir. Hadirlah Yohanes, dan Yohanes hadir itu lebih dari nabi.
sebelum Isa Al-Masih datang, sebelum Yesus ya adalah Kristus itu datang, itu sudah difirmankan, sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya bahwa akan ada suara-suara di padang gurun sebelum Yesus datang. Perdebatan kita ini nggak hanya di Indonesia loh Pak, bahkan di Amerika, di Universitas Amerika pun mereka berdebat tentang Trinity ini loh Pak. Mereka bingung gitu, dan mereka menemukan sesuatu yang tidak masuk akal gitu ya. Tapi mereka mencoba membahas. Pendapatnya bagaimana? Bapak Martinez, sekarang gini, Bapak mempercayain Kristen ya, maaf ya. Tapi di dalam kitab Bapak sendiri, Yesus berbicara, aku adalah messenger gitu loh. Tapi kalian selalu mendinai itu. Bahwa kalian bilang, oh Tuhan, itu dia Tuhan. Padahal sebelum digantung, dia menangis dan Karena kan keadaannya sebagai manusia. Ya, jadi dia merasakannya seperti itu. Kedua, kan kekuatan satu orang untuk bertiga dong. Kenapa dia harus menangis sebelum digantung? Gini, Mbak siapa nih, Mbak Madayani ya? Itu cuman creation kalian, opini karena di dalam tiga pertanyaan Bible itu pun sudah ada pertanyaan baru. Coba maaf ini saya. Pertanyaan yang pertama ya. Gini. Ya, Malam semuanya. Tadi sudah ya. Baru mengenai Abraham dengan korban apa, gimana itu tanggapan? Jangan dulu melebar ke tempat lain. Kita dialog bukan debat. Madam siapa ini? Madam nggak berdebat, kita berdialog. Itu kenapa saya mengajak teman-teman Kristen karena gini loh, Bang Martinez, teman-teman Kristen. Diulangi. Teman-teman Kristen, kita kan memiliki persamaan yang mirip-mirip ya, bahwa kita mencintai Yesus, benar nggak? Kita pencinta Yesus. Berbedanya cuman kalian dia sebagai Tuhan, di kami dia sebagai Nabi. Kita lihat kita melihat persamaannya, bahwa kita adalah umat yang mencintai Yesus. Ya, kita bukan pembenci Yesus, maaf ya. Jadi kita nggak perlu teriak-teriak di sini. Kita cuma pakai logika yang paling logika gitu. Gini, nah, itu kenapa saya bertanya. Madam ya, mohon maaf. Madam, coba pertanyaan mengenai Abraham tadi dulu. Gimana tanggapan? Apa yang kurang jelas di situ? Kalau di Islam itu jelas bahwa Ibrahim itu dicoba dan akhirnya diganti dengan binatang kurban, dan binatang kurban itu juga setelah dikurbankan diberikan kepada orang miskin, Bapak. Jadi fungsinya ada.